Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Alif Rahmat Isforo. Kali ini, saya akan membahas mengenai Digital Workspace Strategy. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat cuplikan berikut ini mengenai apa itu Digital Workspace Strategy. Business success lies in helping employees do their best work and better serve their customers. In the new digital workplace, tools, places, work styles, and skills all need to come together for optimal productivity and happiness. A key cog in this complex wheel is a digital workspace. What is a digital workspace? A digital workspace is borderless and transforms the employee experience. It's an integrated technology framework designed to manage and deliver apps, data, and even multiple desktops through a single interface. It allows workplace flexibility. It even organizes and automates activities for people to focus on their most impactful work. Not only do digital workspace solutions unlock innovation and engage nomadic workers, they can deliver better business results. The benefits of a digital workspace are many, but here are the top 3. 1. Transform the employee experience to keep talent focused and activated. 2. Increase business agility to continually find and capture the highest value opportunities through fast-paced adoption of innovative technology. 3. Simplify technology to make life easier and work more secure for users and IT managers. Ini adalah era dari bisnis digital, di mana persaingan menciptakan model yang tidak terduga dengan peluang yang global dan semua industri terkena dampaknya. Agar berhasil di dalam bisnis ekonomi global yang baru, perusahaan harus berbenah diri dan mulai mengikuti kunci dari perkembangan bisnis digital yang baru. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang baru, mereka dapat menciptakan peluang jalur bisnis yang bernilai, lebih gesit, dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Melalui transformasi digital, dapat berdampak pada strategi bisnis perusahaan, yaitu harus dirancang sedemikian rupa dengan memasukkan kemampuan yang baru yang disediakan oleh teknologi masa sekarang. Dan itu akan membuat sebuah perusahaan benar-benar menjadi perusahaan digital. Banyak bisnis di Eropa yang menggunakan pendekatan holistik ke digital workspace. Pertanyaan yang sering muncul, apakah perusahaan di tempat Anda bekerja memiliki digital workspace strategi? Strategi digital workplace masih hilang. 60% dari perusahaan di Eropa tidak memiliki strategi yang formal maupun komprehensif tentang bagaimana mereka melaksanakan atau merencanakan untuk mengambil keuntungan dari workplace teknologi. Meskipun banyak dari mereka yang memiliki bagian dari strategi di perusahaan tersebut. Menurut survei yang sudah dilakukan, 40% mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa elemen dari digital workplace strategi, misal strategi komunikasi atau mobile strategi. Lalu 40% juga mengatakan bahwa mereka memiliki digital workplace strategi yang telah ditentukan dan sudah disetujui. Lalu ada 15% yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki digital workplace strategi yang formal dan merencanakan untuk membuatnya dalam kurun waktu 12-24 bulan ke depan. Lalu, ada 5% yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki digital workplace strategi dan belum memiliki rencana untuk membuatnya. Konteks di Eropa dengan persamaan perusahaan di seluruh penjuru dunia. CEO, CIO, dan IT Director adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan dari pergantian model kerja. Hanya 10% dari perusahaan yang berkata bahwa line of business head adalah seseorang yang paling berpengaruh. Permasalahan dalam IT dan organisasi adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan karena banyak perusahaan yang mungkin menahan diri untuk menerapkan sistem kerja yang baru. Yang ketiga, sasaran bisnis mendominasi workplace strategi. Lalu ada yang keempat, layanan penyimpanan digital yang terus menarik perhatian
perusahaan besar untuk berinisiatif melaksanakan program digital workplace, terutama karena menarik dalam pengefektifan model pengeluaran OPEX perusahaan. Selanjutnya membahas mengenai konteks di Eropa yang berbeda dari seluruh perusahaan di dunia. Yang pertama, penggerak utama dari perubahan sistem kerja di Eropa adalah para pekerja yang menginginkan ruang gerak yang lebih luas dengan perbaikan produktivitas pekerja dan kebijakan lingkungan kerja yang juga menjadi faktor teratas dalam perubahan sistem kerja mereka. Yang kedua, mobilitas adalah penggerak yang hebat dalam strategi sistem kerja di perusahaan Eropa daripada rekan-rekan global mereka. Lalu yang ketiga, meski perusahaan memiliki sikap toleran yang sama bagi pengguna aplikasi di dalam sistem kerja, alasan utama untuk penerimaan mereka adalah kebutuhan para pekerja untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pelanggan dan dengan siapapun di luar perusahaan. Lalu berikut adalah aset-aset yang strategis dalam pelaksanaan digital workplace strategi. Yaitu yang pertama, the stakeholder experience. Yang kedua, information value. Yang ketiga, portfolio development. Yang keempat, smarter process. Yang kelima, business model. Lalu keenam, people and culture. Yang terakhir adalah teknologi fabric. Itu dapat dilihat di sebelah kiri atas. Itu adalah True Digital Workplace Model, di mana di line yang pertama ada Security and Compliance. Lalu lanjut ke section kedua, Digital Application and Integration. Di dalam itu terdapat voice, video, conferencing, customer experience, social, mail, data collaboration, device management, dan application management. Lalu setelah itu masuk melalui data center dan diteruskan melalui network. Dan pada gambar di kanan bawah dapat kita lihat, ini merupakan dari True Digital Workplace Application, yaitu di mana yang berisi aplikasi-aplikasi penunjang untuk mengembangkan digital workplace strategi. We believe we can make a difference. Every day, we help our clients do great things through the use and adoption of technology. Around us, the world is changing faster than ever. Technology is at the heart of that evolution, each new wave bringing more complexity and a chance to rethink, to reinvent. We listen, advise, and apply our real-world experience and technical know-how to help you achieve your outcomes, not ours. We help you harness the power of data, turn it into information and extract insights, build more valuable relationships with your customers, embrace new ways for your people to work, and navigate a landscape of ever-changing security threats. We're experts in architecting, supporting, optimizing, and managing today's information technology environments. And our platforms give you a single view of your environment, so you can make decisions faster and have more control. Our continued investment in innovation helps us find new and flexible ways to deliver services to you today and tomorrow. But we also innovate to make a difference to the world by giving back to the communities we work in and protecting our environment. We put our clients at the center of everything we do. What truly sets us apart is how much our 28,000 people care about your business no matter where in the world you are. We focus on you, on what you need to get done, so we're personally invested in your success. As a proud member of NTT, we bring together the best technology, capability, and global infrastructure in your environment. And our long-term partnerships with the leading technology companies give you access to the world's best resources. We believe in the great things that technology can do to accelerate the ambitions of our clients, our people, and the communities we work in every day. We are Dimension Data, a global technology integrator and managed services provider. We believe we can make a difference. If you believe you can do anything,
we're here to help you do it. Setelah kita melihat cuplikan dari video sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai dimension data dan bagaimana dia mulai. Yang pertama, pendekatan dimulai dari memahami permasalahan bisnis saat ini dan hasil yang diinginkan. Sebelum merancang digital workspace strategi, ada beberapa langkah yang diterapkan, yaitu yang pertama, initiate, untuk mempelajari dampak dari pelaksanaan bisnis terhadap infrastruktur yang dimiliki. Lalu yang kedua, discover, yaitu untuk mengadakan konsultasi mengenai perjanjian pemakaian ruang kerja. Yang ketiga, construct, untuk menganalisis hasil dan mengembangkan saran-saran yang diperoleh. Lalu recommend, untuk mempresentasikan hasil dan saran dari rencana kerja untuk kedepannya. Kemudian execute, untuk melaksanakan hasil dari saran yang sudah ditentukan. Lalu untuk kedepannya, kita melakukan improve dengan mengulangi secara teratur, karena siklus penuaan dan operasional selalu berubah seiring dari waktu. Selanjutnya membahas mengenai workplace assessment, yaitu perencanaan untuk perubahan digital dan untuk meningkatkan produktivitas melalui kerjasama dengan workplace assessment kami. Pada gambar di samping kiri adalah merupakan gambar dari digital workplace framework, yaitu dengan penjelasan yang pertama. Workspace assessment menyampaikan tingkat kejelasan pada perusahaan mengenai IT mereka, sementara secara bersamaan menyediakan roadmap yang ringkas dan yang sudah ditentukan dengan titik awal yang jelas untuk perusahaan dapat menyampaikan hasil yang sudah dibicarakan. Yang kedua, pelatihan yang konsultatif dengan seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya, manajemen sumber daya manusia, fasilitas dan keterlibatan direksi dalam pengembangan dan pengimplementasian dari workspace solution. Yang ketiga, pelatihan dimulai dari penggunaan digital workplace framework kami untuk mengidentifikasi fokus area. Hal yang keempat, kami dapat menyajikan model kerangka yang diambil dari keadaan perusahaan saat ini sampai dengan keadaan perusahaan di masa yang akan datang, dengan siapa pengguna di tengahnya. Lalu selanjutnya, rencana akhir yang disampaikan menjelaskan mengenai sumber daya, rentang waktu, dan kebutuhan yang saling ketergantungan untuk disampaikan pada perubahan digital Anda. Telah diselesaikan lebih dari 200 penilaian dari berbagai macam industri utama yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan membahas mengenai jalur yang akan dilaksanakan di dalam digital workplace strategi kami. Di sini terdiri dari dua phase. Phase pertama yaitu terdiri dari discovery, connected employee pilot deployment, high level design assessment and report, dan low level design assessment and report. Lalu masuk ke phase 2 yaitu multi-phase solution implementation. Selanjutnya masuk ke adoption program, lalu diterapkan oleh managed service. Setelah itu bisnis bisa dikatakan sukses. Since 2015, Dimension Data has helped ASO to engage a new generation of younger fans. Live tracking and advanced data analytics create a compelling second screen viewing experience for the digitally savvy followers of the race. While maintaining a solid, stable base of 12 million TV viewers per stage, fans across the Tour de France's social ecosystem has grown by 140% in the last 3 years. Of the 6.5 million social media followers, 73% are now between 18 and 35 years old. This innovative partnership keeps on delivering faster and better. Each year, the Tour de France delivers innovative data visualizations, instant commentary, and smart race insights. The live tracking website Race Center has seen a 160% growth in traffic in just 1 year. Fans have engaged in video views across the digital platforms, and over the last 3 years, this number has grown from 6.1 million to 71 million. The new official website has seen a 33% growth in unique visits in a single year.
while the official app had 1.4 million downloads, a 30% increase over the last 3 years. As 1.2 billion hours of video are watched online, social media audiences have more than doubled since 2015. These numbers indicate that fans are positively engaged in both the event and the numerous debates sparked by the insights shared. Working together, ASO and Dimension Data continue to seek out new ways of using technology to revolutionize the viewing experience of the Tour de France. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai achievement yang telah didapat dari Dimension Data. Why Dimension Data? Kenapa harus memilih Dimension Data? Yang pertama, Dimension Data merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Entity Group. Yang kedua, Dimension Data merupakan global system integrator dengan kantor di 49 negara dan jaringan dari partner pilihan di 100 lebih negara. Lalu, Dimension Data merupakan pelopor pendekatan konsultasi untuk mengaktifkan, mengatur, dan mengubah. Dimension Data memiliki klien di hampir semua sektor industri, termasuk 70% dari Fortune 100 dan hampir 60% dari Fortune 500. Dimension Data merupakan partner teknologi resmi dari ISO, organizer dari Tour de France. Lalu, Dimension Data merupakan mitra dari tim Dimension Data for QBK. Dimension Data memiliki pemimpin terbaik dunia di lebih dari 30.000 pekerja dengan FY16 turnover dari 7,4 miliar US dollar. Lalu yang terakhir, Dimension Data memiliki kerjasama yang strategis dengan pemain teknologi yang paling relevan di pasar.